Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Zahrotun dengan NIM 103222116. Prodi Hukum Tata Negara kelas D. Di sini saya akan memenuhi tugas pengganti perkuliahan pada tanggal 23 Maret 2024, yaitu tentang dinamika politik. Pada tugas kali ini saya akan memaparkan dinamika politik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Undang-Undang IKN sendiri disahkan pada 18 Januari tahun 2022. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota ini dinamakan dengan Nusantara. Rencana pemindahan ibu kota harus dibarengi dengan payung hukum yang menguatkan pemindahan ibu kota. Adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagai bentuk pemangku kepentingan untuk masa depan yang lebih baik, serta IKN dapat mewujudkan ibu kota yang aman, modern, berkelanjutan, berketahanan, serta menjadi acuan pembangunan dan penataan wilayah di kota-kota lain. Undang-Undang IKN sendiri menuai banyak kritik. Yang pertama yaitu kritik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi yang menyebut proses pembahasan RUU IKN oleh DPR itu menjadi rekor tercepat dalam sejarah pembuatan RUU hingga disahkan menjadi UU. Kemudian jubir Partai Keadilan Sejahtera menganggap pembahasan RUU IKN dan DPR dilakukan secara ugal-ugalan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, juga ikut berpendapat dan menilai bahwa proses penentuan lokasi tanpa pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Manajer kampanye eksekutif nasional, Wahyu Perdana, mengatakan terdapat permasalahan lingkungan seperti ancaman terhadap tata air dan resiko perubahan iklim. Lalu terdapat pula ancaman terhadap flora dan fauna, serta ancaman terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penempatan lokasi pada Kalimantan pun sebenarnya terdapat kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari Kalimantan adalah lokasinya merupakan pusat dari wilayah Nusantara. Lahan masih sangat luas sehingga dapat menyusun tata ruang ibu kota negara yang sangat ideal. Namun kelemahannya adalah prasarana dan sarana pada Kalimantan itu belum memadai sehingga pemerintah harus menyiapkan biaya yang cukup besar untuk melengkapi segala fasilitas sarana dan prasarana. Kelemahan lainnya adalah penyediaan air bersih, kemudian rentan terhadap kebakaran hutan, banjir, dan longsor. Namun, terdapat banyak sekali alasan-alasan yang mendukung perpindahan ibu kota negara. Yang pertama yaitu pemerataan pembangunan. Pembangunan yang terpusat pada Pulau Jawa menjadi masalah paling krusial dalam pemindahan ibu kota negara ini. Kemudian Jabodetabek itu sudah krisis air, di mana dengan perpindahan ibu kota menuju Kalimantan itu dapat menekan krisis air bersih. Alasan yang ketiga yaitu konvensi lahan Pulau Jawa yang semakin besar, di mana diprediksi pada tahun 2030 akan meningkat hingga 11,8%, yang sebelumnya di tahun 2010 itu hanya 9,29%. Alasan yang keempat yaitu urbanisasi masyarakat yang di daerah menuju Jakarta, yang mana itu menjadi faktor penyebab Jabodetabek ini menjadi terlalu padat. Kemudian yang terakhir adalah kondisi tanah Jakarta yang semakin turun. Banyaknya bencana alam akibat dari meningkatnya beban Jakarta, penurunan daya lingkungan juga terpengaruhi sehingga terjadi banyak bencana alam seperti gempa, banjir, dan sebagainya. Pokok-pokok yang diatur di dalam undang-undang tentang IKN antara lain meliputi ketentuan mengenai kedudukan, pembentukan, fungsi, prinsip, dan cakupan wilayah,
ketentuan tentang pembagian wilayah, ketentuan tentang kegiatan pemindahan IKN, ketentuan tentang bentuk, susunan, dan urusan pemerintahan IKN, ketentuan tentang kedudukan lembaga negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi internasional, ketentuan tentang tata ruang, ketahanan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana, dan ketentuan terkait pendanaan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja. Politik hukum setelah disahkannya UU IKN merupakan bentuk pembangunan hukum nasional secara implisit yang mencerminkan bahwa sampai saat ini di Indonesia masih terjadi proses perubahan sosial menuju ke arah modernisasi yang dikemas dalam proses legislasi yang diatur dan berkelanjutan dengan memasukkan atau memperhatikan aspek sosial kultural yang mengandung arah perubahan hukum positif. Sekian pemaparan saya mengenai dinamika politik hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Apabila masih terdapat banyak kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.